Bapak Ibu, pada saat ini jumpa lagi dengan saya dalam vlog saya, Pendeta Hendrik Pardede, The Throne Ministry. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan istri saya, ya, Pendeta pertama Dr. Evi Susanti Panjaitan SH MA. Shalom. Halo. Jadi istri saya adalah seorang notaris di Kute dan saat ini dia menjadi teman sepawaris kerajaan Tuhan dan teman pelayanan saya. Dan dia menjadi pendukung dan menjadi juga penolong bagi saya sebagai gembala sidang The Throne Ministry. Nah, lagu tadi adalah khusus saya ciptakan untuk istri saya, ya. Jadi Tuhan mengatakan saya untuk memanggil dia sayang, ya, sayang, supaya ada kemesraan di antara suami istri. Tanggal 10 lalu istri saya berulang tahun, 10 Mei, ya, istri saya berulang tahun yang ke-55. Jadi kita ya sudah, kalau kerja di satu perusahaan mungkin ini adalah waktu pensiun. Oke. Waktunya istirahat. Nah, sekarang Mami coba ceritakan gimana, apa kesan-kesan dengan ulang tahun ini yang ke-55. Ya, shalom Bapak Ibu dan semua rekan-rekan pelayanan juga dimanapun berada. Saya ulang tahun ke-55. Sepertinya ya, kalau saya rasakan, saya pribadi sih tidak merasa sesuatu yang tua ya, karena saya percaya bahwa umur itu hanyalah a matter of counting ya, cuman hanya satu, kita mengingat setahun lagi Tuhan berikan saya umur. Tapi kalau melihat dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya, baik di dalam pekerjaan saya sebagai notaris, saya merasakan bahwa waktu-waktu ini berlalu sangat cepat. Dan apabila saya melihat ke belakang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup pribadi saya dan juga dalam hidup rumah tangga saya merasakan bahwa kasih Tuhan yang melimpah itu sungguh nyata. Jadi bukan adalah satu hanya budi pekerti atau filsafat dunia, bukan. It's real. Amin. Tuhan Yesus itu hidup di dalam hidup saya dan juga rumah tangga saya, di mana firman Tuhan yang hukum-hukum Tuhan yang berikan kepada kita. Contohnya, hai istri, tunduklah kepada suami. Mungkin kalau di dalam modern ini ya, kita mau melihat istri tunduk kepada suami itu sulit, karena masing-masing juga mempunyai pendidikan yang sama, bekerja juga. Itu kadang-kadang malah membuat satu tuntutan ya, satu dengan yang lain. Mungkin seorang istri menuntut kepada suami hal-hal yang menurut pikiran dia, dan juga suami menuntut menurut pikiran dia. Tapi kita kembali kepada hukum Tuhan aja deh, bahwa istri tunduk dan taat kepada suami. Artinya mungkin kita tidak selalu sependapat ya, bahkan waktu beberapa bulan yang lalu kita sempat berbeda pendapat. Tapi Tuhan katakan, ini yang membuat saya berbahagia ya, punya Tuhan yang hidup. Tuhan katakan jangan berbantah-bantahan suami dan istri, karena Tuhan itu memberikan visi, memberikan beban kepada istri itu berbeda dengan suami. Mungkin cara pandang kita bisa berbeda, jadi tidak menjadi satu perlu polemik di antara kita. Tuhan katakan ya kembali aja tunduk dan taat. Jika kita tertawa, kita mengerti bahwa tidak usah diperpanjang. Artinya Tuhan katakan jangan berbantah-bantahan. Ingat bahwa aku berikan beban kepadamu berbeda dengan suamimu. Aku pakai dia berbeda dengan pemakaianku kepada dirimu. Jadi kita fokus aja kepada pemakaian Tuhan dalam hidup kita, dan kita hanya sharingkan dan kita bisa bersama-sama. Apakah kita bisa bergandengan tangan dalam pelayanan? Bisa, karena
kembali kepada firman Tuhan itu. Jadi istri itu tunduk dan taat aja, karena kita percaya suami adalah otoritas yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga. Jangan terbalik ya ibu-ibu, sekalipun kita mungkin punya pendidikan tinggi, punya pengalaman, tapi kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita saling menuntut, kita akan tidak bahagia karena selalu hanya memuaskan diri kita. Tetapi pada saat kita kembali kepada firman Tuhan, jadi nyata di dalam rumah tangga kita lakukan, dan suami juga pasti akan mengasihi kita ibu-ibu ya. Pasti itu, karena itulah firman Tuhan. Jadi kita rasakan ulang tahun saya 55, tapi saya nggak merasakan tua. Oke. Saya suka cita aja dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah berapa tahun menikah? Dari tahun 92, 91 ke 2020 itu ada 29 tahun. Ya, nah 29 tahun tadi istri saya sudah mengatakan jangan kekeh dengan pendapat, jangan kekeh dengan perasaan, jangan menuntut terus-menerus kepada satu sama lain, kepada suami, suami menuntut kepada istri, istri menuntut kepada suami. Karena Bapak Ibu kita tahu bahwa suami istri itu tidak ada yang menang dan kalah. Kemenangan adalah ketika kau bisa mempertahankan daripada pernikahanmu. Jadi mempertahankan pernikahan dengan tadi adalah seperti istri saya katakan, mami katakan bahwa tunduklah pada suami. Nah, kita udah 29 tahun menikah. Ya, banyak masalah ataupun banyak cobaan, banyak situasi ya yang sudah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Kita mengalami dua kali, dengan pandemi ini kita mengalami dua kali krisis. Jadi pertama adalah krisis ekonomi ataupun krisis pertama bukan krisis ekonomi tapi moneter, tapi menjadi krisis ekonomi dan yang membawa kepada kejatuhan pergantian daripada pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, turunnya Pak Soeharto. Nah, itu adalah suatu kejadian yang luar biasa. Dan sekarang kedua adalah dalam pandemi ini. Jadi kita harus di rumah aja. Nah, Mami pada waktu terjadi krisis ekonomi, saya sebagai pengusaha mengalami dan saya jatuh bangkrut. Ya, utang saya pada saat itu ya di atas mungkin sekitar 15 miliar untuk kurs saat itu kalau di total semua. Belum lagi proyek-proyek yang macet dan lain sebagainya. Kami mempunyai karyawan ratusan dan saat itu juga berhenti total dan saya tidak bisa membiayai lagi dan kita harus kembali ke Jakarta. Nah, saat itu istri saya ada bersama dengan saya. Nah, saya mau tanya pada waktu ini menceritakan pengalaman bagaimana istri saya tetap setia ketika suaminya dalam keadaan hancur-hancuran. Nah, Mami, waktu dulu kita kondisinya bangkrut, kita kembali ke Jakarta. Gimana perasaan Mami waktu itu sebagai istri ya, melihat sepertinya cita-cita itu habis sama sekali. Ya. Jadi pada saat itu tahun 97-98 itu sudah terjadi resesi ekonomi, dan pada saat itu justru perusahaan suami saya sedang jaya-jayanya ya, artinya banyak proyek pemerintah itu aspal, malah kita mengembangkan suatu perumahan yang menurut direktur dari BTN, kepala cabang di Denpasar, menyatakan perumahan yang terbaik di Bandung dan Denpasar adalah perumahan yang suami saya bangun. Jadi pada saat itu justru kita sedang jaya-jayanya. Namun karena seizin Tuhan itu terjadi buat Indonesia dan itu berdampak ekonomi yang sangat besar, itu seperti kita mimpi, seperti Tuhan sedang membalikkan tangan dalam sekejap. Dalam sekejap itu seperti
efek domino. Itu menghantam semua ekonomi dan kepanikan pada saat itu, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai istri saya juga takut ya terhadap masa depan kita, bagaimana ya ekonomi kita habis gitu. Tetapi yang pasti saya percaya ada satu Tuhan yang baik yang akan melindungi keluarga kami. Kita akan kembali ke Jakarta, dan disitulah saat-saat kita haus akan mencari Tuhan. Kita pergi ke kebaktian-kebaktian, kita pergi ke kebangunan rohani, kita tidak fokus terhadap masalah yang dihadapi. Jadi ini adalah tips daripada kita yang istri saya katakan tadi, adalah ketika kau mempunyai masalah, justru seharusnya mencari kita Tuhan. Pada Tuhan. Ya, bukan ketika ada masalah menjadi jauh dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang banyak orang ketika ada masalah dia menjadi putus asa dan mengatakan bahwa ini dari Tuhan, dan akhirnya kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap pendeta dan lain sebagainya. Padahal waktu itu kita malah mencari Tuhan ya. Kita di Jakarta, kita pergi ke kebaktian, ada ibadah, KKR kita ikuti. Malah satu hari kita bisa ibadah 3 kali. Satu hari bisa ibadah sampai 3 kali. Justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan gimana setelah itu rasanya Mami waktu itu merasa gimana dengan kita mencari Tuhan itu, ada perasaan apa? Iya, jadi tidak takut ya yang pasti ya, bahwa sekalipun kita tidak tahu jalan keluar daripada masalah ekonomi yang hutang-hutang perusahaan, kita belum tahu bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana cara membayarnya. Tapi ada satu ketenangan karena kita juga mencari Tuhan. Kita mencari komunitas ya, kita ada mencari orang-orang yang berdoa, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya dulu Oma Marta ya, kita kenal tahun 1997, itu sangat menopang kita. Jadi kita memang dalam keadaan down itu justru cari hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, sehingga kita mendengar suara Tuhan melalui hambanya. Jadi kita bukan mendengar lagi masalah-masalah karena itu menakutkan kita, tapi sekalipun saya belum melihat jalan keluarnya, tetapi melalui janji Tuhan kita berjalan melangkah day by day, hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu, bahwa ketika kau punya masalah dimanapun juga ya, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ini waktunya cari Tuhan. Amin. Ya, jangan malah menyalahkan dan kecewa. Nah ya, jadi kembali. Dan ini terakhir kita akan sharing mengenai istri saya, apa yang sudah kami alami selama ini sebenarnya. Nah, di tengah-tengah pandemi corona ini, istri saya adalah seorang notaris. Bagaimana, apakah kita masih, karyawan kita masih tetap ada ya, dan kantor masih buka, dan puji Tuhan juga Tuhan masih mengirimkan dan mencukupkan segala sesuatu ya. Amin. Jadi hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya pada saat keadaan seperti ini adalah kita tetap buka kantor, tapi diperpendek waktunya. Jadi sampai jam 2 saja, sehingga kita tidak berlama-lama di satu tempat. Dan puji Tuhan, doa saya adalah Tuhan, sekalipun situasi sulit saat ini, Tuhanku, Allahku yang kupercaya sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Jadi saya berdoa, Tuhan kirimkanlah klien-klien yang bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami dalam waktu sebulan. Dan itu it's done gitu, itu terjadi. Saya sendiri yang tidak masuk dalam pikiran saya bisa ditelepon oleh seorang klien, dan dia juga harus dalam waktu yang cepat selesai. Dan amazingnya, yang fee yang saya charge kepada klien itu tanpa ditawar-tawar dia bayar dan dengan segera. Jadi saya bilang sama staff saya, amazing, Tuhanku yang sungguh baik. Dalam 1 kali transaksi kita bisa gaji karyawan terpenuhi 1 bulan.
Dan itulah Allah kita yang hidup, Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu, bukan hanya di dalam eh, kantor, tapi juga dalam gereja sampai saat ini, ya kita tetap masih bisa beroperasi, bisa beroperasi dalam pelayanan, maksud saya, dan kita bisa lihat bahwa semua itu adalah dalam kasih karunia Tuhan. Nanti dalam satu episode yang lain, saya akan berbicara mengenai kepemilikan daripada tanah ke tanah gereja yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang mungkin tadinya adalah atas nama Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, tapi tidak diurus mengenai kelangsungannya, dan kadang-kadang itu mengakibatkan pada saat beliau dipanggil Tuhan, anak-anaknya yang tidak satu visi itu jadi bentrok dengan pengurus gereja yang meneruskan. Jadi saya mungkin dalam episode yang akan datang saya akan berbicara mengenai kepemilikan tanah buat gereja-gereja dan juga untuk hukum-hukum waris yang mungkin berguna bagi Bapak dan Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu nantikan nanti vlog yang akan datang secara khusus. Istri saya, Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan SHMA, akan berbicara mengenai hukum-hukum mengenai kepemilikan tanah gereja dan juga mungkin juga warisan dan lain-lain sebagainya yang diperlukan. Oleh karena ikuti daripada vlog saya, dan saya juga akan secara detail akan membahas bagaimana bahwa saya keluar daripada hutang saya yang pada tahun 98 adalah sekitar 15 miliar. Itu bisa lebih karena saat itu ada dolar begitu dari 2.000 menjadi 17.000, dan bagaimana saya yang berhutang dengan dolar di dalam pembelian alat-alat berat dan juga pembelian aspal dan sebagainya, dan akhirnya hancur. Tapi Tuhan bisa memulihkan keadaan kita sebagai suami istri, bahkan melunasi daripada hutang-hutang kami dulu. Oke, ikuti dalam vlog saya, Pendeta Hendrik Pardede, The Throne Ministry. Tuhan Yesus berkati.